Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Sepulang sekolah, Nihama merasa sangat lelah akibat kejadian sebelumnya. Karena beberapa hari yang lalu, ia masihlah om-om dan tiba-tiba lepas kendali seperti itu membuatnya sangat malu. Tapi itu bukan sesuatu yang salah. Itu benar-benar mengingatkan Nihama soal kehidupan ibunya dulu. Nihama merasa akan sangat merepotkan jika rumor soal kejadian itu menyebar dan Nihama hanya bisa pasrah. Karena untuk sekarang, Nihama akan berfokus soal kerjaannya sebagai komite perpustakaan. Dan ketika Nihama membuka pintu perpustakaan, di sana sudah berdiri Haruka yang membuat Nihama kembali sadar kalau ia mengalami kenangan berharga itu lagi. Haruka menyadari kedatangan Nihama dan menyapanya. Nihama meminta maaf karena sudah membuat Haruka menunggu, tapi Haruka tak mempermasalahkannya. Mereka pun mulai bekerja mengatur buku-buku yang ada, lalu mengecek daftar pinjaman buku. Tapi tampaknya ada masalah, di mana terdapat banyak buku yang belum dikembalikan sesuai waktunya. Nihama pun mengecek daftarnya dan membuat Haruka bingung apa yang harus dilakukan. Nihama merasa murid-murid ini menganggap masalah ini sangat sepele dan akan mengumumkan namanya ketika istirahat makan siang. Mendengar itu membuat Haruka kaget, karena itu pasti akan membuat orang-orang itu menjadi marah. Nihama memberi ide peringatan seperti jika tidak dikembalikan sesuai waktu yang ditentukan, nama mereka akan dipanggil. Dan itu adalah salah satu trik dalam dunia perusahaan, di mana seringkali orang-orang mengabaikan pesan. Nihama yang mengatur otak pun mendapatkan caranya dan dengan cepat semua orang itu memberikan apa yang Nihama butuhkan. Dan jika mereka tak mengembalikan bukunya, Nihama sendiri yang akan memanggilnya dan bertanggung jawab. Dan Nihama menyadari kalau ia sudah kelewatan. Nihama pun mencoba melihat reaksi Haruka dan mengira Haruka pasti akan ketakutan. Tapi sebaliknya, Haruka sangat kagum dengan cara berpikir Nihama dan benar-benar berbeda dengan Nihama yang Haruka kenal selama ini. Tapi bagi Haruka, Nihama tetaplah Nihama. Sebelumnya, jika ada orang yang meminjam buku populer, Nihama selalu merasa tak nyaman karena membuat orang lain kecewa. Juga Nihama mengatur buku agar orang-orang mudah mendapatkan buku yang mereka inginkan, dan itu sangatlah luar biasa. Dan sekarang Nihama juga tampak sangat dewasa. Nihama baru menyadari kalau Haruka hanya melihat sisi suram dari Nihama, tapi tetap saja membuat Haruka terkejut. Hanya dengan mengubah cara bicara saja bisa membuat orang tampak sangat berbeda dan merasa ingin mencobanya juga. Tapi bagi Nihama, Haruka sudah cukup ceria. Tapi tidak bagi Haruka, karena ia merasa orang tuanya selalu memperlakukan Haruka layaknya anak kecil. Jadi Haruka ingin mengubah pemikiran orang tuanya. Nihama yang melihat Haruka membuat Haruka sedikit tersinggung karena terasa seperti pandangan orang tua yang melihat anaknya bertumbuh. Nihama menyangkalnya, dan di saat seperti ini Haruka menjadi sangat peka. Tapi dibanding dulu, saat ini Nihama bisa berbicara dengan lancar dengan Haruka dan merasa senang soal itu. Dan mereka pun mulai menyelesaikan pekerjaan mereka. Setelah itu Nihama mengembalikan kunci perpustakaan ke guru dan pulang. Nihama juga sudah menyuruh Haruka untuk pulang duluan karena sifat mereka berdua, mereka berakhir bekerja terlalu keras. Tapi setidaknya Nihama bisa menghabiskan waktu bersama Haruka lebih lama. Juga Haruka menganggap Nihama sebagai teman, tapi itu membuat Nihama merasa sangat aneh mendengarnya, seperti ada sesuatu yang membuat Nihama menjadi tak nyaman. Tiba-tiba terdengar suara teriakan, dan dengan cepat Nihama mendatangi arah suara tersebut, di mana ketika Nihama mengintip, Haruka sedang dikelilingi oleh para gyare. Haruka tampak kebingungan menghadapi mereka semua, tapi salah satu di antara mereka tampak sangat kesal dengan Haruka. Nihama mengenali orang-orang itu adalah Hanayama dan para pengikutnya. Meskipun berbeda kelas, tapi mereka juga populer seperti Haruka, dan mereka sangat tak senang jika ada gadis lain yang lebih populer dibanding mereka. Karena itulah mereka sedang bersama Haruka. Mereka sedang membuli Haruka dan membuat kalau Haruka lah yang salah. Hanayama berkata kalau sebaiknya Haruka tak usah mencari perhatian atau semacamnya, yang membuat Haruka bingung, dan jangan gunakan riasan yang berlebihan. Tapi Haruka tak memakai riasan apapun, yang membuat Hanayama merasa sangat kesal karena jadi
Aslinya, Haruka cantik natural tanpa make up. Hanayama mencoba menyerang Haruka, tapi langsung dihentikan oleh Nihama. Itu membuat Hanayama menjadi kesal dibuatnya. Tapi Hanayama merasa kalau Nihama bukanlah masalah yang besar. Nihama juga sudah menduga kalau ia akan langsung diremehkan. Ia sering mengalami hal semacam ini ketika kerja. Nihama berkata untuk jangan menyerang Haruka, tapi itu membuat Hanayama semakin meremehkan Nihama. Nihama tiba-tiba berkata kalau bukankah Hanayama sering ke distrik perbelanjaan utara, khususnya di Bangsal 5, di mana Nihama sering melihat Hanayama bersama pekerja kantoran. Mendengar itu membuat Hanayama sangat kaget dan panik. Hanayama bingung kenapa Nihama tahu soal itu. Nihama sangat mengerti bagaimana Hanayama menghasilkan uang, yaitu dengan cara mengancam para pekerja kantoran karena sudah di hotel bersama anak di bawah umur. Nihama tahu soal ini karena pengetahuan masa depannya, di mana Hanayama ketahuan ketika di kelas 3 dan dikeluarkan dari sekolah. Nihama berkata kalau bukan berarti ia akan mengancam atau semacamnya, tapi jika Hanayama terus mengganggu Haruka, bisa saja Nihama menyebarkannya ke orang lain. Mendengar itu membuat Hanayama ketakutan dan melarikan diri. Ia berkata ke Nihama untuk jangan menyebarkan masalah ini ke orang lain. Itu membuat kedua teman Hanayama bingung apa yang sebenarnya terjadi. Nihama juga tak akan membocorkannya karena akan terbuka dengan sendirinya. Haruka berterima kasih karena sudah menolongnya, tapi itu bukanlah masalah yang besar bagi Nihama. Ia datang karena mendengar teriakan dan merasa senang karena masalahnya berakhir dengan damai. Haruka meminta maaf karena sudah merepotkan Nihama. Juga Nihama menyadari kalau Haruka terlihat pucat dan bertanya apakah seseorang akan menjemputnya. Tapi Haruka berkata tidak. Haruka ingin menjadi setara dengan orang lain. Karena dari itu ia pulang berjalan kaki. Nihama mengerti dan menawarkan untuk mengantar pulang Haruka. Meskipun Nihama terlihat senang, tapi sebenarnya Nihama sangat gugup setengah mati. Karena meskipun sudah hidup lebih lama, tapi ia masihlah perjaka dan tak pernah mengalami hal semacam ini sebelumnya. Tapi Nihama ingin pulang bersama Haruka. Mendengar itu membuat Haruka tak menyangka Nihama akan menemaninya pulang ke rumah. Dan Haruka pun menerima tawaran itu dengan senang hati. Awalnya Nihama khawatir Haruka menolaknya, tapi senyuman itu menghilangkan rasa tak nyaman Nihama dan cerita pun berlanjut.